Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya, ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa juga alhamdulillah duduk di majelis setelah sholat subuh dalam rangka berzikir, mengingat Allah, mempelajari ilmu agama ini. Yang ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri-diri kita yang lemah ini, sehingga kita bisa dikaruniakan bisa mengamalkan amal-amal soleh. Karena hakikatnya amal-amal soleh yang kita kerjakan itu adalah karena taufik dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Begitu banyak orang yang lebih mampu daripada kita dalam hal tenaga, kesempatan, waktu, dan peluang. Namun Allah tidak berikan taufik kepadanya untuk bisa datang ke masjid sholat subuh. Ada yang tanda kutip istiqomah sholat subuhnya di rumah. Ada yang tanda kutip istiqomah ya, kesiangan terus menerus. Ini merupakan bencana sebenarnya Pak ya. Orang yang nggak ke masjid atau jarang ke masjid atau bahkan nggak pernah sama sekali ke masjid, ini bencana Pak. Atau orang yang senantiasa subuhnya kesiangan, ini juga bencana Pak. Dan kekuatan Islam itu hadir apabila kaum muslimin istiqomah sholat berjamaah ke masjid, terutama subuh, sama ramainya dengan Jumatan. Ya, buru-buru katanya. Nah itulah. Ya, berarti kalau buru-buru ya buru-buru juga Islam menang. Ya, Islam kuat. Nah itu ya. Baik. Jamaah sekalian, kita masih lanjut dari hadis ketiga. Kita sudah selesaikan hadis kedua yang panjang sekali dengan sekian pertemuan dari hadis arba'in ini. Sekarang kita masuk ke hadis ketiga. Ya, udah lama baru hadis ketiga, apa ya? Apa orang alon-alon asal tahu apa gitu. Saya bukan orang Jawa ya. Benar nggak Pak pengucapannya? Benar ya? Nah, hadis ketiga Pak, lihat di situ. Al-hadis as-sadis an Abdullah bin Rahman Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Punya kunyah namanya Abu Abdurrahman. Kunyah nama yang diawali oleh kalau pria Abu, kalau wanita Ummu. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ini sunnah. Kata Nabi, takannau wa la takannau bi kunyati. Berkunyahlah kalian, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku itu Abdul Qasim. Ya, maka disyariatkan kita semua memiliki nama kunyah. Kalau kita punya anak laki-laki atau anak perempuan, yang pertama misalkan Abdullah, kita namakan diri kita Abu Abdillah. Bapaknya si Abdullah. Nah, yang ibu-ibu Ummu Abdillah. Punya anak yang pertama Fatimah, ya kita namakan Abu Fatimah. Kalau yang ibu-ibu Ummu Fatimah. Nggak punya anak gimana? Ya nama anak orang lain aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau kita belum punya anak, Abu siapa kita sukanya. Atau punya anak tapi nama anaknya dulu terlanjur nama-nama yang keren dan beken, nggak asik kalau dipakai nama punya. Ya, masa namanya Abu Jordan? Nah, kalau nama anaknya Jordan, Ummu Jordan, ya udahlah, nggak apa-apa juga sih.
kita pakai nama-nama yang lain. Bahkan gak mesti nama orang. Ya, Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah SAW Abu Turab. Apa itu Turab? Tanah. Boleh. Abu Turab. Ya, asal jangan Abu Naum aja, Pak. Naum tidur. Nanti seakan-akan kita tukang tidur. Abu Turab. Baik. Ya. Adapun larangan kunyah dengan nama kunyahnya Nabi, yaitu Abul Qasim, karena Qasim adalah putra Rasulullah SAW dulu dari Khadijah yang telah wafat. Ya, para ulama menjelaskan larangan tersebut berlaku di masa hidupnya Rasulullah SAW saja. Ketika beliau telah wafat, apalagi seperti saat ini, boleh kita berkunyah dengan Abul Qasim kalau kita punya anak namanya Qasim. Ya, supaya tidak saru, tidak tersamar Abul Qasim yang mana nih waktu di zaman Nabi. Taib. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala Abdullah bin Umar bin Khattab atau yang dikenal dengan Ibnu Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis Arba'in, hadis pertama, hadis kedua. Hadis ketiga ini didominasi oleh Umar dan anaknya. Hadis pertama hadis Umar, hadis kedua juga hadis Umar tadi, sekarang ini hadis anaknya Umar, yaitu Abdullah. Nah, kata Abdullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 fondasi, 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat menunaikan haji ke Baitullah. Yang kelima, shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di hadis kedua dari hadis Arba'in kita sudah melewati ini. Ketika Nabi SAW ditanya tentang rukun Islam. Apa itu Islam? Nabi jelaskan dengan 5 hal ini. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiz zakat wa tasumma Ramadan wa tahujjal bait. Jadi stata'ta ilaihi sabila. Sama. Dan penjelasannya juga sama dengan penjelasan yang pernah kita bacakan waktu itu. Ya, namun kalau mau sedikit murojaah, ya kita ulang lagi. Syahadat la ilaha illallah maknanya ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Ketika seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya adalah dia bersyahadat la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Bukan makna syahadat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Ya. Dijelaskan oleh banyak ulama dalam tafsir At-Tabari, ya, dan yang lainnya dari kalangan ulama kita, bahwa makna la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Maka ada sembahan yang disembah selain Allah saat ini. Bukan yang enggak ada, ada. Namun sembahan yang diberikan kepada Tuhan-Tuhan palsu tersebut batil. Batil. Yang hak atau yang berhak disembah hanya Allah. Ya, hanya Allah. Maka peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, apakah kepada dewa, kepada patung, kepada arwah leluhur, atau kepada yang lainnya, itu persembahan ibadah kepada mereka batil. Ya. Dan itu dinilai sebagai kesyirikan akbar, pelakunya musyrik kafir. Ya, barakallahu fiikum. Maka seorang musyrik ketika dia bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya, qalbunya meyakini,
bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan amalnya juga merealisasikan dari apa yang dia syahadatkan. Dengan amalan, ibadah hanya dia berikan pada Allah dan tidak memberikan segala bentuk ibadah dalam bentuk apapun, tidak dia berikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, kecuali dia hanya berikan kepada Allah. Kalau ada orang yang mengucap tahlil 1000 kali, 1.000.000 kali sekalipun, namun dia memberikan jenis-jenis ibadah, yang kecil atau yang besar, sedikit atau banyak, kepada selain Allah, maka syahadatnya batal, alias Islamnya batal. Dia tahlil la ilaha illallah, besok dia memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk ibadah lisan, dalam bentuk ibadah amalan perbuatan, atau dalam bentuk amalan ibadah qalbu. Ya, ibadah qalbu maksudnya apa? Dia memberikan rasa takut dia, harap dia, yang harusnya harapan dan rasa takut tersebut dia berikan kepada Allah dalam hal yang tidak ada yang mewujudkan, tidak ada yang bisa mewujudkan dari apa yang dia takuti, apa yang dia harapkan kecuali Allah, diberikan pada selain Allah, maka dia telah memberikan ibadah qalbiyah, ibadah qalbu kepada selain Allah. Misal, tidak ada yang bisa mewujudkan harapan kita masuk surga, tidak ada yang bisa mewujudkan takut kita dari azab neraka, dari azab kubur, dari maut, dari bencana. Kita berikan rasa takut atau harap tersebut kepada selain Allah, pada Nyi Roro Kidul. Oh, bencana ini kalau saya pakai baju hijau ini di pantai selatan ini, takut dapat bencana. Padahal siapa yang bisa mewujudkan bencana tersebut? Hanya Allah. Nyi Roro Kidul. Maka kita berikan rasa takut tersebut kepada selain Allah, itu Mbak Nyi Roro Kidul. Maka di sini memberikan ibadah kepada selain Allah, ini menjadikan pelakunya musyrik dengan kesyirikan akbar yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia berharap punya momongan. Siapa yang bisa mewujudkan harapan dia untuk memberikan dia momongan? Apakah ada selain Allah yang bisa memberikan dia rezeki berupa karunia lahir seorang anak? Tidak ada. Dia berikan harapan tersebut pada dukun, pada wali-wali, pada jin-jin, maka batal syahadatnya. Kecuali takutnya dia kepada suatu hal yang memang bisa mewujudkan dari apa yang dia takutkan. Takut begal, takut anjing galak. Kita takut kepada anjing galak, takut pada begal, maka ini tidak syirik, ini takut tabi'i namanya. Memang kelihatan. Nah, tapi kalau takut ada kubur, kepada siapa takutnya? Kepada selain Allah, maka syirik. Ini ibadah qalbu. Ibadah anggota badan, menyembelih adalah ibadah. Ini bukan sembelihan buat dimasak makan sama keluarga, atau beli kambing buat dijual jadi sate, bukan. Tapi persembahan sembelihan yang di sini dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu hal dengan penuh rasa kecintaan, pengagungan, takut, harapan, dan perendahan diri. Diberikan kepada selain Allah, maka menyebabkan pelakunya batal syahadatnya. Memberikan sesaji walau dalam bentuk yang paling kecil, sebagaimana yang pernah kita bacakan hadisnya, itu dalam bentuk seekor lalat, diberikan sebagai bentuk sesaji kepada berhala, karena ada ketundukan, karena ada pengagungan kepada berhala tersebut, kecintaan, takut, dan harapan, menyebabkan pelakunya batal keluar dari Islam.
Sebagaimana hadis yang Nabi sebutkan, kata Nabi, dakhala jannah rajulun fi dzubab wa dakhala nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk neraka atau masuk surga karena seekor lalat. Gimana ya Rasulullah, kata sahabat, gimana ceritanya itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, marra rajulani laqawm wa lahum sadaqun. Ada dua pemuda yang melewati suatu kaum, suatu kampung, yang orang kampung ini memiliki berhala. Yang mereka memiliki nizam atau aturan, siapa saja yang lewat kampungnya gak dikasih lewat, kecuali mesti memberikan sesaji kepada berhala mereka. Kalau enggak, mereka bunuh. Kalau berikan sesaji kepada berhala mereka, mereka kasih lewat. Dimintalah kepada salah satu dari dua orang ini, berikan sesaji kepada berhala kami. Korek, berikan sesaji. Kata salah satu dari orang pertama ini, dari dua orang tadi, main di sini korek, saya nggak punya apa-apa. Kata orang kampung, korek walau zubaban, berikanlah sesaji walau dalam bentuk seekor lalat. Akhirnya dia berikan sesaji dalam bentuk seekor lalat, dikasih lewat. Apa kata Nabi? Wadah kholatah, dia masuk neraka. Orang kedua sama dikatakan demikian, dia juga mengatakan saya tidak punya apa-apa. Tapi juga dikatakan kepada orang kedua sebagaimana yang dikatakan pada orang pertama, qarrib walau dzubaban, berikan sesaji walau dalam bentuk seekor lalat. Orang yang kedua mengatakan, la uqarribu dunallahi azza wajalla. Adapun saya nggak mau kasih sesaji tumbal untuk selain Allah azza wajalla. Orang ini duriba unuhu, dipenggal lehernya, wa dakhala jannah, masuk surga. Lalat yang nggak berharga orang dikasih gratis sekalipun nggak mau, apalagi suruh bayar. Tapi ketika diberikan sebagai sesaji untuk selain Allah dalam rangka ada kecintaan, pengagungan, takut dan harap, menyebabkan batalnya syahadat, batalnya Islam, menyebabkan pelakunya menjadi musyrik, dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka, menyebabkan pelakunya terhapus amalan-amalannya, menyebabkan pelakunya haram masuk surga. Pelakunya kalau belum bertobat di dunia, Allah jamin tidak diampuni di akhirat kelak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. 2 kali Allah firmankan ini. Ya, di surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Kemudian Allah juga menyatakan orang yang berbuat syirik tadi, amalan dia terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kau berbuat kesyirikan, terhapus amalanmu dan kau menjadi orang merugi. Ya. Orang yang seperti ini Allah jamin dia adalah orang yang paling sesat. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Orang yang berbuat syirik seperti ini haram masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, Allah haramkan surga buat dia. Wa ma'wahu nar, tempat dia adalah di neraka. Allah jamin lagi gak akan ada penolong buat dia. Wa malidzalimina min ansar, dan gak ada penolong sedikit pun untuk orang zalimin. Siapa itu orang yang zalim? Yang berlaku kesyirikan. Kenapa? Karena Allah firmankan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah, ada 2 rukun di situ. Nafyu, peniadaan, penafian, pengingkaran. Apa yang dia nafikan, apa yang dia ingkari dari syahadat la ilaha, yaitu dia nafikan ibadah diberikan kepada siapapun. Dia ingkari peribadatan yang diberikan kepada siapapun. Kemudian rukun yang kedua, isbat, penetapan. Penetapan dari apa? Penetapan ibadah hanya kepada Allah. Illallah, hanya kepada Allah. Jadi namanya syahadat itu nggak cukup seorang, ya saya meyakini hanya Allah yang diibadahi. Tapi kalau ada peribadatan yang diberikan pada selain Allah gimana Pak? Ya silakan aja, monggo aja. Batal syahadat Anda.
Gak bisa. Mesti Anda menyatakan la ilaha illallah dengan keyakinan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yaitu berarti penyembah selain Allah itu batil, kafir. Ya, harus seperti itu. Gak bisa, saya beragama Islam, saya beribadah pada Allah, tapi kalau ada yang beragama selain Islam, ya monggo aja. Kan semua agama baik dan benar. Orang ini walau tahlil sejuta kali, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, sedekahnya paling banyak, berbakti kepada orang tua, kepada tetangga, berbuat baik, wah semua kebaikan, hapus amalannya. Musyrik dia. Harus dia meyakini selain Islam batil, pemeluk selain Islam kafir. Itu keyakinannya nggak bisa ditawar, walau amal kita cekak sedikit sekalipun. Kalau nggak punya keyakinan ini, nggak ada Islam. Ya, harus seperti itu Pak. Nggak boleh, nggak, jangan merasa benar sendiri. Loh ini beragama emang begini, intikot. Agama lain aja meyakini Islam salah kok, biasa aja. Ya, emangnya kita ini dianggap sama orang Nasrani sebagai apa? Domba tersesat. Udah domba sesat lagi, aduh. Kita dianggap Yahudi apa? Kera-kera tersesat. Dianggap orang Hindu kita ini apa? Jadi biasa itu meyakini agama kita yang benar, agama yang lain batil. Ya, agama kita yang benar. Nggak usah, oh bukan benar, tapi paling benar. Agama yang lain benar. Enggak, belum syahadat Anda. Belum Islam Anda. Kalau ada yang meyakini itu, belum Islam. Kalau ada yang meyakini kayak gitu, ketahuan di antara kita, semua agama benar. Dia mati Pak, jangan kita datang melayat. Jangan sebut nama dia almarhum. Jangan kita memandikan jenazah dia, mengkafaninya, ikut nyolatinya. Enggak. Ya. Kok bisa semua agama lain benar? Allah firmankan, "Inna dina indallahi Islam." Agama yang benar di sisi Allah dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Aku ridho Islam sebagai agama kalian, Islam aja. Allah katakan lagi di Al-Quran, masih di surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, enggak diterima agamanya, dan di akhirat dia menjadi orang rugi. Allah firmankan lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa itu orang kafir? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan musyrik. Mereka di neraka kekal selama-lamanya. Nggak cukup itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini keyakinan. Ya. Keyakinan yang bukan sekedar meyakini mereka kafir, bukan sekedar itu. Allah firmankan di surah Mumtahan tentang Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya. Iqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Apa kata Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain kepada orang-orang kafir? Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi kita membenci bukan agamanya, namun juga pemeluknya. Membenci agamanya dan pelakunya, orangnya. Membenci sembahan mereka, berhala mereka, dan penyembahnya. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian, ingkari kalian. Wa qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan sungguh telah nampak antara kami para nabi dan kalian orang-orang musyrik kebencian dan permusuhan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman pada Allah semata.
maka kita membenci kemusyrikan dan membenci si musyrik pelakunya. Kita membenci agama selain Islam dan penganutnya dengan kebencian dan permusuhan yang ada di dada. Itulah yang wajib. Kalau di dada saja sudah ada, tidak ada pengingkaran kebencian kepada musyrik dan agama mereka, lah, nggak ada keislaman. Ya, dan itu normal dari orang yang beragama, itu normal. Agama apapun mereka juga membenci Islam. Kalau mereka nggak benci Islam gimana? Ya kita benci mereka, ngapain kita ikutin mereka? Ntar dibalas lagi. Tapi ada kok agama lain yang nggak menebar kebencian pada Islam. Berarti kita balas dong. Enggak, kita tetap benci. Kita nggak ikutin alur itu. Lagi pula agama mana Pak yang nggak membenci Islam? Yang katanya agama kasih sayang. Buddha yang dikenal baik-baik, dia tuh Rohingya, dibantai sama siapa? Dan semua agama terbukti, bahkan yang nggak punya agama alias orang-orang ateis, atau yang nggak punya agama tapi percaya Tuhan, yaitu orang-orang agnostik, tetap menjadikan Islam sebagai suatu hal yang harus dibantai dan dibasmi apabila mereka memiliki kesempatan. Sejarah, fakta, realita telah membuktikan. Mau di mana Pak Islam kalau minoritas mereka punya kemampuan membasmi Islam, mereka basmi. Di Bosnia, di Cina Uyghur, di Rusia, di Rohingya, di Eropa sampai hari ini kaum muslimin ditindas. Di Amerika, mau di mana? Semua terjadi. Ya, tapi kalau mereka minoritas, Islam mayoritas, dia aman. Tetangga kita yang non muslim aman. Ya, walau dia sendiri satu pun, rumahnya nggak kita timpukin, kafirin. Nah, ada nggak kayak gitu? Nah, coba kalau ditukar Pak, ditukar posisinya, kita yang kayak mereka itu, se-RT kita doang muslim, yang lain kafir semua, udah jadi apa? Udah jadi apa? Tapi lihat hari ini mereka aman. Itulah kalau dikatakan damai kasih sayang, itu hanya pada Islam. Ya. Dan apa yang mereka tuduhkan ke Islam, teroris, radikal, itu justru ada pada mereka. Siapa yang menteror negara-negara seluruh dunia dengan penjajahan mereka pada masa imperialisme? Ada orang-orang Islam jajah? Siapa yang ngejajah kita ini? Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Ada. Mereka menjajah Afrika, jajah Asia, benua Amerika. Orang-orang kafir. Bukan sekedar dijajah, namanya aja dijajah, ditundukkan, bukan sekedar itu. Dihancurkan kehormatannya, wanitanya diperkosa, prianya dibunuh atau disuruh kerja paksa. Romusa diperbudak, hartanya diambil, dikeruk. Di mana? Semua telah terjadi. Ya, namun busuknya mereka mendistorsi sejarah, membalik sejarah, seakan-akan mereka punya masa lalu yang cerah. Padahal masa lalu mereka kelam, berdarah-darah. Jejak-jejak mereka itu masih ada sampai hari ini. Anak-anak zaman sekarang taunya orang-orang barat influencer, jadi tempat mereka untuk menjadikan mereka sebagai inspirasi. Islam justru ditinggal sama anak-anak zaman sekarang. Kan begitu. Dianggap Islam sumber masalah. Orang kafir barat, ini inspirator mereka.
Nah, ini yang harus kita luruskan. Baik, itu syahadat la ilaha illallah. Ya, jelas ya. Jadi mesti meyakini yang kata Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia yakin tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia mengkufuri, mengingkari segala sembahan yang disembah selain Allah, dia masuk surga. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apa maknanya? Maknanya adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Wa imtisaluhu fi ma amara. Menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah tidak diibadahi oleh kita kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Itu 4 makna syahadat Muhammad Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama. Membenarkan apa yang Nabi sabdakan. Kalau terbukti valid hadis dari Nabi SAW, kita benarkan. Ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Ya, walau itu bertentangan dengan logika kita yang salah. Nabi sabdakan, idza waqa'a dzubab ila inai ahadikum. Apabila seekor lalat tumpah jatuh ke air salah seorang di antara kalian, maka celupin, lepin. Satu sayap itu obat, satu sayap lagi penyakit. Oh, masa lalat kok jadi obat? Nah. Ya, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ilmuwan yang salah, Pak. Tapi kan mereka profesor S3, salah. Nabi yang benar, hadisnya sahih. Tapi udah berarti Anda belum benar nih syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Rumusnya gampangnya begini, hadisnya sahih. Ini Nabi bilang tembok warnanya hitam, kita lihat coklat. Udah berarti kita rumusnya begitu. Walau Nabi gak pernah bilang begitu. Ya, Nabi kabarkan pada kita bulan terbelah oleh pedang beliau. Udah benerin, anggap benar hadis sesuai. Bahkan ada ayat Al-Quran, surah Al-Qamar. Nabi katakan di kuburan ada azab kubur. Udah, jangan pasang CCTV. Oh, saya boleh tak? Ada mana malaikatnya? Ragu. Ya, udah, itu Islam begitu. Berserah diri. Gak usah lagi banyak tanya. Apa yang menghantarkan kita demikian? Keimanan. Menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Wa imtisalu ma amara. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Nabi perintahkan pada kita begini, kita lakukan semampu kita. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Menjauhi apa yang Nabi larang, Nabi cegah, kita jauhi. Ya, gak usah banyak mikir. Nabi larang kita makan dan minum pakai tangan tangan kiri, udah. Kata Nabi, la ta'kulu bisimillah wa la tasrabu biha, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Jangan kalian makan minum pakai tangan kiri. Setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Oh, masa setan minum pakai tangan kiri? Kalau tangan kanannya lagi sibuk kali, udah. Ya. Nabi katakan kalau kita muak, tahan, Pak. Kalau di sholat tahannya pakai mulut aja. Kata Nabi, idza tasaba ahadukum, kalau di antara salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu masata. Tahan semampunya. Kenapa? Karena kalau orang muak, mulutnya nganga gitu. Setan ketawa. Jangan dipertanyakan. Wah, bagus dong, setan tertawa, kan kita menghibur setan. Nah,
Nabi larang kok malah bagus dong. Ya. Orang yang terjatuh ke dalam larangan, pelanggaran, tapi dia menganggap diri dia salah dan dia beristighfar, ini lebih mending, lebih baik daripada orang yang nggak melakukan pelanggaran tersebut, namun mengingkari larangan tersebut. Contoh yang sekarang lagi hot, LGBT, yang besok ada konferensi se-ASEAN LGBT tanggal 17 di Jakarta. Ada orang yang naudzubillah, ini maksiat besar, dia pelaku LGBT, dia homo, dia lesbi, dia transgender, lady boy katanya. Ya, kelaminnya dirubah, disuntik-suntik sehingga jadi cewek, atau cewek tiba-tiba jadi cowok. Ya. Pagi Yanto, malam Yanti. Ya. Mungkin ada orang seperti ini, tapi dia meyakini ini haram. Dia berdosa yang besar. Ini luar biasa ini. Kalau pelaku zina dirajam, tapi kalau ini, kata para ulama, dilempar dari gunung ke bawah. Ya. Tapi kafir enggak dia? Tidak kafir. Selama dia meyakini itu haram. Sama seperti para pezina, pelacur. Selama dia enggak musyrik, selama dia sholat, dia meyakini perbuatan dia zina inilah haram, dia enggak kafir. Selama dia enggak berbuat syirik, selama dia meyakini ini haram. Tapi kalau ada orang yang tidak berzina sekalipun, tapi mengatakan zina sah-sah saja, yang penting suka-suka, kafir, dia keluar dari Islam. Karena haramnya zina itu sesuatu hal yang seorang muslim gak boleh gak tahu zina itu haram. Mesti tahu. Dia masuk ke dalam cakupan ma'lum minad-din bidururah, yang harus diketahui oleh segenap kaum muslimin, tidak diberi toleran ketidaktahuan akan haramnya zina. Apalagi homo. Ya, jeruk makan jeruk. Naudzubillah. Orang kalau dia nggak jadi pelaku LGBT, bukan transgender, bukan lady boy, bukan banci, bukan homo, bukan lesbi, tapi dia gaya-gayaan. Oh, hak asasi manusia, ham. Nah, gak apa-apa, silakan pakai baju pelangi. Pelangi itu indah. Sejak orang LGBT jadi pelangi, saya jadi kesel lihat pelangi. Pelangi itu indah. Pelangi, kalau ada pelangi, masya Allah. Tapi sejak orang-orang homo menjadikan pelangi lambang, jadi kesel lihat. Nah, jadi kesel lihatnya. Orang Pak, kalau dia nggak pelaku homo, tapi dia dukung homo, dia lebih kafir daripada orang yang menganggap kafir, menganggap zina halal. Istri Nabi Lut alaihissalam, nggak ada riwayat dari para mufassirin yang menyebutkan istri Nabi Lut nyembah berhala. Bahkan tidak ada riwayat yang menyebutkan istri Nabi Lut berzina. Tapi istri Nabi Lut diazab oleh Allah bersama kaum Sodom. Diangkat tanah mereka beserta diri mereka yang ada di atas tanah tersebut ke atas oleh malaikat, kemudian dilemparin ke bawah, terkubur mereka. Istri Nabi Lut ada di situ. Berzina dia, Pak. Orang yang orang ya, kaum laki-lakinya homo semua, nggak doyan sama perempuan. Nyembah berhala dia, nggak ada riwayat. Kenapa dia golong kafir? Karena dia mendukung perilaku kaum Sodom. Pendukung LGBT, ini hati-hati. Ya. Ada ketahuan Pak, di antara kerabat kita, teman kita pendukung LGBT.
Sakit jangan dibesuk, kecuali kita dakwah, ente tobat dari dukung LGBT. Saya datang ke sini cuma buat itu. Ngapain doain kamu? Siapa kamu? Ada. Siapa kamu? Ada. Saya datang sini supaya kamu tobat dari kamu dukung LGBT. Oh itu kan masuk-masuk udah tinggal aja udah. Mati deh kamu itu. Kalau usah kita doain siapa kamu? Nggak bisa. Tohur insya Allah enak aja tohur. Ya. Ini hal yang fundamental, Pak. Ini akidah yang kita warisi dari nenek moyang kita. Sekarang tergerus karena media zaman sekarang. Akhirnya kalau kita terang-terangan mengingkari LGBT, kita dianggap sebagai apa? Pelanggar HAM apa segala macam. Lihat bapak-bapak kita, ibu kita, nenek moyang kita, nggak ada itu yang meyakini. Dulu atau mungkin saat ini Pak, di negeri kita ini banci itu aib. Lihat zaman-zaman dulu bapak, kalau ada orang kemayu cewek gitu, wah dibully. Hah? Sekarang dilindungi, dihargai. Hah? Di Amerika, di Inggris, di Eropa, ini kampanye LGBT luar biasa. Kalau ada orang terbukti di Eropa, di negara manapun di Eropa, terbukti dia anti LGBT, rekeningnya langsung terblokir. Kalau dia punya uang 1 juta euro, sekian juta pound sterling, langsung terblokir. Wah, kenapa? Anda anti LGBT. Wah, melanggar undang-undang. Wah. Dia punya anak, kemudian anaknya diajarin, kamu jangan jadi dia ya LGBT, gak boleh. Ternyata terbukti secara valid dia mengajari anaknya demikian, maka pemerintah di Eropa akan mengambil hak asuh anaknya. Anaknya gak boleh tinggal sama dia karena diajarin anti LGBT. Dan kita mau digituin. Ya, kita mau digituin Pak. Tanggal 17 besok ada musyawarah besar se-ASEAN. Kampanye ini luar biasa, besar sekali. Hah? Apaan mau dibakar? Orang lumayan. Lah, Masuk penjara. yang ada kita jeblos. Ini saya informasikan ini biar Bapak kasih tahu ke anak, ke keluarga. Ini udah gawat. Ya, taib. Ini syahadat Muhammad Rasulullah. Dan tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Jangan kita beribadah pada Allah suka-suka kita. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Nanti ada hadisnya. Hadis Aisyah di Arba'in ini. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang tidak ada ajarannya dari kami, maka tertolak. Maka beribadah itu cukup imitasi, ikut saja, bukan inovasi, bikin yang baru, bukan. Itu rumus ibadah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Udah ikut aja apa yang udah ada, jangan ngada-ngada, maka udah cukup buat kalian. Mengikuti yang sudah ada lebih mudah daripada mengadakan sesuatu yang belum ada kita ciptakan. Itu susah. Jangan bikin ibadah, kita mau bikin ibadah yang out of box, yang lain dari yang lain. Loh, yang lain dari yang gimana? Ya itu. Kayak al-zaitun. Zaitun. Hai barakallahu fiik. Ya. Kemudian
Syahadat Islam kedua dibangun dengan sholat. Nah ini ya, nggak ada Islam, nggak ada sholat, nggak tegak Islam. Kedudukan sholat dalam Islam bagai kepala dalam jasad. Orang yang nggak sholat nggak ada kepalanya. Ya, orang yang nggak sholat itu bukan saudara seagama kita. Allah firmankan, fa in tabu wa aqamus sholata wa atamu zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila musyrik itu telah taubat dari kesyirikan mereka, mereka masuk Islam, mereka taubat masuk Islam, mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara seagama kalian. Yang nggak sholat kufur. Siapa yang bilang? Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Rasul SAW bersabda, Allahul ladzi bainana wa bainahum shalah wa man taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir yang memisahkan kita dengan kafir adalah salat. Siapa yang tidak salat maka dia telah kafir. Bainar rajuli wa syirki tarku shalah. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan salat. Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian bagi Islam, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat, Allah siapkan neraka khusus, neraka sakor. Penduduk neraka sakor Allah tanya, dia disebutkan di Al-Quran, ditanya, qalu masalah kok fi sakor? Kenapa kalian ada di neraka sakor? Wahai penduduk neraka sakor, kenapa kalian ada di sini? Qalu lam naku minal musholin. Mereka mengatakan kami dulu gak sholat. Orang yang gak sholat di akhirat Allah kumpulkan bersama Firaun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf, bersama pentolan kafir ini semua. Maka orang yang gak sholat sama tadi. Kalau dia mati, jangan disolati, jangan dimatikan, jangan dikafankan, jangan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, jangan disebut dengan doa rahmat dan ampunan, apalagi nyebut nama dia awalnya almarhum. Almarhum, gak sholat almarhum. Al-mal'un baru, bukan almarhum. Ya, ini perkara fundamental. Beredar stiker meme, sholatlah kalian, motivasi tapi keliru. Kalau kalian tidak sholat maka kalian akan disolati. Enak aja. Kalau kalian tidak sholat, kalian tidak disolati. Begitu yang benar. Maka DKM berhak tidak mensolati jenazah yang ada di suatu lingkungan yang diketahui dia nggak sholat. Yang nggak sholat, bukannya nggak ke masjid, beda ya. Kalau nggak ke masjid bisa jadi dia sholat di rumah. Tapi ini yang dikenal tidak sholat, apalagi berdasarkan pengakuan diri dia. Ada yang meninggal nih, wah jangan ke masjid dia. Tapi kata keluarganya dia sholat di rumah, dia sholatin. Gak kafir orang gak ke masjid. Ada benih-benih kemunafikan, iya. Tapi kalau dianggap kafir gak ke masjid, enggak, keliru. Jadi ada yang mati nih, wah jangan ke masjid nih. Akhirnya ke masjid juga kan ente. Udah jadi di keranda. Tapi dia sholat, dia sholatin. Kita bertakbir 4 kali buat dia dalam sholat jenazah. Allah Akbar. Kita doain dia, Allah maghfirlahu warhamhu. Tapi gak pernah sholat, mati. Woi, keluarganya bawa. Udah deh kayak mau jamaah pulang aja. Ngapain? Sholatin sendiri sana. Nggak usah Pak. Nggak enak di sini. Nggak berani. Waduh, nggak enak. Sholatin lah. Enggak Pak, ini ibadah, ini bukan basa-basi. Ini perkara ibadah, ini sikap, bukan basa-basi. Masa kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus karena nggak enak sama keluarganya, dia nggak sholat, apalagi dukun, paranormal, mati, terus disolatin, enak aja. Paranormal dukun itu kafir Pak. Jangankan dukunnya paranormalnya, orang yang datang
datang ke dia aja membenarkan ucapan dia, kafir, apalagi dianya. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, paranormal, membenarkan, menganggap benar apa yang diucapkan, dia kafir terhadap apa yang diturunkan pada Allah, Al-Quran dan hadis. Sekedar datang ke dukun paranormal, bertanya, tapi nggak membenarkan, nggak diterima sholatnya 40 hari. Man atakahinan aw arafan fasalahu syai' dan tuqbalu sholatu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke paranormal, ke dukun, bertanya kepada dukun paranormal tadi, nggak membenarkan, tanya aja, nggak diterima sholatnya 40 hari. Tapi dia wajib tetap sholat, tapi dijamin sholatnya nggak ada pahala. Termasuk sekarang ramalan-ramalan zodiak. Ya, ini perkara besar ini. Kalau ada peramal mati, udah selesai, nggak usah didoain. Nggak boleh masuk masjid bahkan ya sudah. Nggak ada sini basa-basi. DKM mesti punya sikap, jamaah mesti punya sikap. Ini sekaligus juga ya, jadi peringatan, efek jerah buat yang lain. Oh, kok gak disolatin dia? Jemaah Masjid Nurul Iman ini, DKM-nya pulang semua. Kenapa? Oh, di dukun. Berarti dukun gak disolatin. Orang yang gak ngerti jadi wah. Tapi kalau disolatin dia kan dukun. Tapi disolatin kok sama masjid, sama jamaah. Lihat orang awam jadi sama. Dosa tuh nanti DKM semua. Nyolatin dukun, sholat jenazah itu berpahala Pak. Tapi kalau sholatin dukun, dosa lah kita. Ya. Sholatin dukun dosa. Kalau terbukti ada dukun di lingkungan, peramal di lingkungan, terbukti ada peramal. Kalau ada hajatan dia ditanggap. Ya, pawang hujan. Ada hajatan dipanggil. Cilen pawang ini. Udah didukun. Udah. Ya. Ini penting diperhatikan ini. Ini yang di masyarakat dianggap biasa-biasa saja. Dianggap lumrah. Ya. Ada komunis, ada orang ateis, ada orang yang menganggap semua agama benar, ada orang yang nggak sholat, apalagi dukun, udah jangan disolat. Kalau dia mati, kalau dia sakit boleh dibesuk gak? Nabi SAW nggak pernah membesuk non Muslim kecuali cuma tujuan dakwah. 2 kali Nabi membesuk non Muslim. Pertama anak Yahudi yang sakit lagi sekarat, Nabi dakwahi masuk Islam, anak itu mati. Masuk Islam. Yang kedua, pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib. Tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah pada Abu Thalib. Udah, gak ada riwayat yang lain. Nabi basa-basi datang ke bosnya, ke temannya, tetangganya kafir. Cepat sembuh ya, bawain apel, bawain cepat sembuh. Hah? Dakwah ngomong dakwah. Dakwah dari mana? Bicara. Kecuali ini kita nggak ngomong, tapi ada surat ya kita bawa apel. Masuk Islam kamu. Kalau enggak, nah itu baru. Dakwah dari saya niatin dakwah. Niat apa? Niat apa? Boroti, boy. Kan menampakkan akhlak Islam. Enggak, justru menampakkan bahwasanya Bapak itu toleran terhadap non Muslim. Itu kesannya yang didapat itu. Niat Bapak kan saya niatnya dakwah. Dakwah dari mana? Orang dia nggak didakwahin sama Bapak. Wah, ntar enak kalau saya bilang masuk Islam kamu. Ntar dia nggak mau jadi berantem. Ya udah masa datang. Wah, gak ada bel ini. Ya, udah kali Pak ya. Udah belum? Hah?
Lalu jawab aja. Baik, itu aja ya. Baik, sebelumnya yang tanya, Ustaz, saya belum kaitan dengan urutan Ustaz, urutan rukun di hadis kedua dan ketiga kan ada perbedaannya. Apa? Urutan rukun Islam itu kan ada perbedaan sejauh mana pentingnya. Kemudian kadang-kadang malah di yang kita lihat di anak-anak TPA malah urutannya beda lagi, mungkin dari apa syahadat, sholat, ada yang puasa, kemudian zakat, diajarkan dan haji. Hadis kedua dan ketiga urutan berbeda, mungkin gimana? Itu bisa berapa? Ini semua sama rukun Islam. Ya, urutannya itu berbeda, tidak masalah. Tapi yang jelas yang berbeda di sini hanyalah haji dan puasa. Tapi 1, 2, 3 itu sama dalam rukun Islam, dalam hadis Umar yang sebelumnya. Mengenai haji dan puasa itu yang berbeda. Tetapi ini semua dianggap rukun Islam. 1, 2, 3 itu yang mesti ada. Syahadat, sholat, zakat. Maka dalam hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Udah 3 ini aja. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka zakat. Ayat yang tadi, fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakata. Kalau mereka taubat dari kesyirikan, mengucap syahadat, mereka sholat, mereka menunaikan zakat, wa ikhwanukum fiddin, maka mereka sudah kalian dalam agama. Nabi ketika memerintahkan Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, yang mereka dulu adalah ahlul kitab, Yahudi Nasrani, Nabi perintahkan dakwah yang 3 hal ini. Ya Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyaja ya falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi penduduk negeri Yaman yang mereka adalah Nasrani Yahudi, maka jadikan yang pertama kali kau dakwahkan yaitu 2 kalimat syahadat. Fa in ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah mentaati engkau, fa alimhum anna Allah ta'ala alaihim khamsa shalawat bil yaumil wailah. Kalau mereka sudah taat syahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, ajarin mereka, Allah wajibkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka mengikuti kau sudah taat itu, ambil dari mereka khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka sebagai zakat. Faturatu ila fuqara'i min aghniyahim faturatu ila fuqara'i, yang diambil dari orang kaya mereka diberikan kepada orang miskin mereka. 3 hal ini berurutan. Tapi masalah zakat, masalah puasa dan haji itu boleh. Ya, salah satu dari hal. Karena kenapa Pak? 3 hal ini mesti ada. Orang yang nggak bayar zakat, padahal dia mampu, ya, diambil paksa oleh negara, oleh amil zakat. Kalau dia menolak, maka dia kafir. Bahkan di masa Abu Bakar mereka diperang. Ya, makanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, 4 misi Abu Bakar. Ini 4 misi ini perang semua nih. Kan ketika Rasul SAW sakit, Rasul mengutus pasukan Usama bin Zaid. Rasul wafat, pasukan Usama dengan Rasul wafat, mereka balik lagi. Abu Bakar sudah diangkat jadi khalifah. Ama Abu Bakar berangkat, pasukan Usama tetap berangkat. Waktu itu ketika Rasul wafat, orang-orang banyak yang murtad. Mereka bilang kalau Muhammad beneran Nabi, dia gak akan mati. Ini mati, berarti bukan Nabi. Murtad mereka. Maka mereka diserbu oleh Abu Bakar. Yang ketiga, Abu Bakar menyerbu Musailimah, sang pengaku Nabi, dan orang-orang yang membenarkan Musailimah. Jadi ada orang yang syahadat, sholat, zakat, ya, tapi menganggap Musailimah gak apa-apa. Diserbu sama Abu Bakar. Diutus pasukan Khalid bin Walid untuk menyerbu mereka. Serbuan yang keempat, yaitu serbuan terhadap mani'uz zakat, orang yang gak mau bayar zakat. Ini sempat terjadi interupsi dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wah Umar, kok orang yang gak bayar zakat diserbu? Oh, diserbu itu Pak, bukan dikelitikin, dibunuh Pak. Ya, kan mereka itu sholat, mereka bersyahadah, mereka nggak mengakui Musailimah nabi palsu, mereka cuma nggak mau bayar zakat.
Abu Bakar bawain hadis yang tadi. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka zakat. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, lau mana'uni min iqal," seandainya mereka nggak mau bayar zakat ternak pakai tali yang dahulu mereka bayar di masa Rasulullah SAW pakai tali, tapi sekarang pakai aku cuman kambingnya aja, cuman sapinya aja, talinya nggak ada. Dulu di masa Rasul pakai tali, aku perangi mereka, aku serbu mereka. Gara-gara tali ternak. Di masa Rasul bawa sapi, bawa onta, nih ada tambangnya. Di masa Abu Bakar tambangnya nggak ada, serbu. Mereka akhirnya Umar sepakat dan ijma sahabat, ijma kaum muslimin. Orang yang nggak bayar zakat, yang mereka nggak mau bayar zakat, mengingkari wajibnya bayar zakat, maka mereka kafir ringan, menentang Islam. Kalau orang yang nggak bayar zakat tapi nggak menentang, dia dosa besar. Kan banyak tuh orang-orang kaya, giliran pajak aja taat, zakat lupa. Wah, saya nggak bayar zakat udah 10 tahun. Saya udah bayar pajak, apa urusannya sama pajak? Nggak ada. Zakat buat kaum fakir miskin. Ya, pajak buat apa pajak? Buat beli mobil Rubicon. Buat anak pejabat beli mobil Rubicon, buat pejabat pajak. Ya pokoknya nggak ada pahala untuk bayar pajak ada, tapi bayar zakat. Ya, kalau bayar pajak nggak ada urusannya sama zakat, nggak ada urusannya. Saya sudah bayar pajak tepat waktu, zakat belum, ya bayar zakat. Kalau memang kita terhitung sebagai orang yang wajib bayar zakat, dengan dua ketentuan, harta kita mencapai nisab dan telah mencapai waktu haul, satu tahun. Dapat warisan sekarang 1 miliar, bayar zakat wajib enggak? Nisab iya, tapi haulnya belum. Tadi sudah disebutin ini akhir bulan Dzulhijjah, dapat sekarang nih. Maka akhir bulan Dzulhijjah tahun depan harta kita masih bertahan minimal 85 gram emas. Senilai itu wajib bayar zakat. Harta emas dan yang dianalogikan dengan emas itu uang. Adapun kendaraan mewah sekalipun, rumah mewah sekalipun, nggak ada zakat. Kalau pajaknya ada mungkin pajak IMB, pajak bangunan, pajak kendaraan, tapi nggak ada zakat. Ya, kayak begitu. Nah, 3 hal ini nggak bisa ditinggalkan: syahadat, sholat, zakat. Tapi kalau 2 hal ini ada orang Muslim nggak puasa, para ulama tidak menyatakan orang yang nggak puasa kafir, tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, orang yang nggak puasa dipenjara. Disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syibini di kitab beliau Mughni Muhtaj. Dan di penjara nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, jadi salah sendiri kan. Orang yang mampu haji tapi dia nggak haji, kafir nggak? Dosa besar, iya. Sama kayak orang nggak puasa, dosa besar, iya. Tapi kafir nggak? Tidak. Kan banyak tuh orang kaya, bukannya naik haji malah pelesiran ke Amerika, ke Eropa. Daftar haji malah pelesiran, jalan-jalan ke Eropa, Amerika, ke Jepang, jalan-jalan, foto-foto dipajang di Instagram, di TikTok, Facebook. Ke Eropa dia pelesiran, liburan, holiday. Oh, tante udah haji belum? Hah, haji belum? Panggilan, belum dapat panggilan. Hah? Belum ada panggilan. Mati ntar panggilannya.
Saya lama nunggunya. Untuk beramal, Pak, jangan pernah ngarepin saya belum dapat panggilan, belum dapat tidak. Enggak, mesti sekarang sama tuh kayak mbak-mbak tuh. Belum berjibab, belum dapat panggilan. Ini udah ada panggilannya kok. Di Al-Quran Allah memanggil kita. Allah berfirman mengenai haji, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini panggilan dari Al-Quran. Kewajiban bagi manusia untuk Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mereka mau. Panggilan dari Allah. Dari Nabi ini hadisnya. Kemarin hadis Umar bin Khattab. Perempuan gak berjilbab belum dapat panggilan. Allah udah panggil di banyak ayat Al-Quran. Allah panggil di surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada mereka. Udah banyak panggilannya di surah An-Nur, surah Al-Ahzab. Apa dia bilang belum ada panggilan? Ada orang nggak sholat belum dapat panggilan. Lah tuh muadzin ngapain? Allahu hayya 'ala shalah. Itu panggilan. Apa maksudnya belum ada panggilan? Hah? Les. Belum ada panggilan. Orang jelas dipanggil kok. Hayya 'ala shalah. Tuh itu. Itu panggilan. Hayya 'ala shalah. Tuh. Ya. Salat kita baru biar sukses. Hayya 'alal falah. Baru al-falahnya kedua. Salat dulu baru al-falah. Baru bahagia sukses. Jadi kalau belum ada panggilan, ngeles. Gitu Pak ya. Ngeles. Ya. Baik. Ada yang lain silahkan. Ya. Kita kadang ngobrol dengan beberapa saudara-saudara kita yang muslim, bahkan kadang-kadang juga ditokohkan itu yang saya alami. Tapi yang saya tangkap dengan pemahaman saya, pelaku masih banyak percaya klinik-klinik dan lain-lain, bahkan ya terjadilah obrolan seolah itu ya dianggap bukan apa syirik lah, bahkan agak semi kalau model keyakinan saudara-saudara saya yang di kampung itu kan, bahkan kiai-kiai itu memberikan amalan-amalan yang paham saya sekarang itu ya seperti kesyirikan. Ada nulis Arab ditaruh di apa, ntar dikantongi, atau Quran kecil dulu ada namanya stambul ya, buat kalung. Itu masih percaya macam-macam. Tapi biasanya punya tokoh-tokoh kiai-kiainya. Nah ini termasuk apa yang seperti tadi Ustaz sampaikan, dengan meninggal terlarang untuk menyulatkan. Itu juga kadang di keluarga saya sendiri yang di sana juga ngajar ngaji. Terima kasih. Jimat pakai Quran dengan selain Quran itu haram. Apalagi kalau jimatnya itu sebagian Quran, satu lagi nggak jelas tulisan apa. Ya, apalagi tulisan Arab yang kita nggak tahu itu Quran. Pokoknya tulisan Arab Quran. Padahal itu bisa jadi manggil nama-nama jin pakai tulisan Arab. Pakai jimat hukumnya dua Pak. Ya, mau dengan Quran atau selain Quran, hukumnya dua. Syirik asgor kalau sekedar meyakini ini cuma sebab, yang menyelamatkan adalah Allah. Syirik asgor. Kok tetap syirik? Karena Allah tidak meletakkan keselamatan pakai jimat tersebut. Tapi Allah letakkan sebab keselamatan dari perang dengan pakai tameng. Nabi pakai baju besi. Tapi pakai jimat Allah tidak letakkan keselamatan di situ. Ya. Biar kenapa pakai gituan? Biar laris. Memangnya Allah letakkan sebab kelarisan jualan kamu dengan itu? Enggak. Allah letakkan sebab kelarisan dagangan kita dengan usaha kita. Promo, iklan. Nah, itu sebab yang syar'i. Kasih diskon, nah, itu sebab yang syar'i.
pakai penglaris, gak ada dengan kita gantungin ayat ini terus jadi, gak ada. Kita gantungin tulisan ini, gak ada. Syirik asghar. Jadi syirik akbar kalau kita meyakini memang ini yang menyelamatkan kita, ini yang menyebabkan datangnya rezeki kita, ini yang jadi penglaris. Syirik akbar. Ya, itu syirik akbar. Nah, tapi kiai ustaz, ya kita nggak tertipu dengan kiai ustaz. Yang penting apa yang dihasilkan dari amalan tersebut sesuai syariat atau tidak. Zaman sekarang dukun aja tampilannya ustaz. Di TV ada dukun pakai titel haji. Haji yang depannya huruf D, belakangnya huruf U, 4 huruf. Ya. Haji depannya huruf D, belakangnya huruf U, 4 huruf. Haji. Dukun. Di Bekasi sini ada dukun berkedok pengobatan alternatif pakai haji depannya huruf H, belakangnya huruf O. Kasih mahar sekian, penyakitnya pindah ke kambing, pindah ke kucing, pindah ke ayam. Itu Ustaz kata orang dulu kan ikhtiar. Ikhtiar itu pakai yang syar'i. Ya. Ikhtiar. Selain syar'i nggak dibenarkan. Begitu Pak ya. Oh, pelaku syirik asghar. Tadi jelas ya. Kapan dia syirik asghar, kapan dia syirik akbar. Syirik asghar tidak kafir. Pelaku syirik asghar tidak kafir. Yang tidak disolati, yang menjadikan pelakunya kafir kalau syirik akbar. Begitu Pak ya. Perbedaan syirik asghar dengan syirik akbar apa sih? Nah, di dunia ada di akhirat. Di dunia pelakunya syirik asghar masih dilabeli musyrik. Syirik akbar kafir, murtad. Di dunia pelaku syirik asghar amalannya terhapus pada satu amal yang di situ ada syirik asghar. Misal seorang riya dalam beramal, sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, ingin disanjung. Sedekahnya, umrohnya, naudzubillah. Amalan yang lain ikhlas, yang lain ikhlas diterima. Tapi yang amalan di situ ada syirik asgharnya, sedekahnya karena ingin dipuji, itu yang dihapus. Tapi kalau syirik akbar, amalan yang ikhlas lalu terhapus semua, yang ikhlas sekalipun. Ya. Di akhirat syirik asghar ya, pelakunya tidak kekal di neraka. Syirik akbar pelakunya kekal di neraka. Berarti di dunia pelaku syirik asghar masih dapat hak muslim, pelaku syirik akbar enggak. Berarti masih disolat. Walau Nabi bilang kepada sahabat yang waktu itu dia nggak tahu sahabat itu, dia pakai gelang untuk keselamatan. Apa itu? Ini gelang usfur minul wahinah untuk menangkal penyakit air. Padahal Allah nggak letakkan penyebab itu. Kata Nabi, copot itu. Ya, fa innaka la taziduka illa wahdan. Itu nggak nambah apa-apa buat kamu kecuali kelemahan. Karena orang yang pakai jimat lemah hakikatnya Pak. Jimatnya ketinggalan, pusing dia. Tawakalnya udah berubah kan? Nah ini kalau tawakalnya berubah, akhirnya tawakalnya kepada jimat jadi syirik akbar. Kata Nabi apa? Lau mutta. Ya. Seandainya engkau mati, ini masih ada di tanganmu, maaflah ta'abad, engkau tidak akan beruntung selamat. Ya, bisa dipahami sini Pak. Baik. Cukup ya. Jadi masalah ini kalau kita tahu orang itu nggak sholat, kita kan nggak boleh menyolatkan dia. Kalau kita tahu dia nggak sholat ya. Iya. Terus? Tapi
kalau suatu keadaan dia kita sholat di tempat masjid lain yang kita nggak biasa ada sholat di situ, Ada dia di situ. pada saat itu ada sholatul jenazah gitu, karena ada yang meninggal. Nah sikap kita itu sebaiknya mana, nggak usah ikut atau Gimana Pak? Nggak kenal. kita Kita nggak kenal. Oh iya. Hukum asal seorang muslim salamatul i'tiqad. Selamat akidahnya, imannya, keyakinannya. Hukum asalnya begitu. Kapan kita hukumi akidahnya rusak, keimanannya rusak? Kalau kita tahu dengan jelas keimanannya rusak. Ada pembatal keislaman yang dia lakukan, atau dia jelas gak sholat. Kalau kita nggak tahu, kita lagi sholat di mana, habis sholat berjamaah, diumumin jamaah sekalian, kita sholat jenazah, kita sholat. Yang jelas ini muslim. Iya. Setelah kita sholat, dikasih tahu, kamu sholatin dia mah? Iya. Dia itu dukun. Ya saya nggak tahu. Sama aja. Ya. Jadi jangan Pak, kalau mau sholatin jenazah, survei dulu. Bentar. Ini gimana nih dia? Khair nggak khair? Udah Pak, nggak usah. Ini selama Pak muslim, udah itu muslim selamat akidah. Apalagi terdapat ciri keislaman. Dia ke masjid, pakai koko, pakai peci, ada jenggot. Udah muslim, dia selamat akidahnya. Berarti dia saudara kita se-Islam. Ya, jangan kita tatabu, kita tar dulu, saya cek dulu dia ini gimana nih akidahnya, manhajnya. Buka Google. Di Google nggak tenar, dia nggak ada. Ya. Kalau sholatnya ada hari besar aja gimana? Gimana? Sholatnya hari besar saja. Setahun sekali. Pak, sholat hari besar, sholat Id. Ya. Sholat Id itu dalam madhab fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Jumatan seorang. Ini sholat 5 waktu subuh fardu ain. Lo kok bisa demi sholat taraweh yang sunnah, demi sholat Id yang tidak wajib sunnah muakkadah dia lakukan, sholat wajib ditinggalin? Kafir orang kayak gini Pak. Jumatan tiap Jumat. Itu juga kufur kata para ulama. Kufur. Dia udah bersalam dari sholat Ini bukan sholat. Ya. Nah, saya terusin lagi Pak terkait pertanyaan Bapak ya. Jadi ya, kita kalau ada orang Islam nggak perlu kita tanyain Pak, ini kamu gimana? Udah dia muslim Pak. Kita hukumi dia akidahnya cacat kalau nampak. Kalau nggak nampak udah jangan dihukumi. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang nih, ini udah jelas nih muslim, identitasnya muslim, simbol muslim. Kita tanya dulu ngajinya di mana. Kalau ngajinya beda kita sikapi. Ya. Maka beda nih, beda manhaj, beda akidah. Enggak benar kayak gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu bersaudara. Udah, dia muslim, ada simbol Islam. Udah, dia muslim. Diberikan hak Islam. Salam. Kalau dia sakit kita bersyukur. Kalau dia meninggal kita sholati. Kalau dia bersih, dia mengucapkan alhamdulillah, kita bertasbih, kita doakan ya Allah. Kalau diketahui mereka mengkafirkan kita, misalnya kayak LDI. LDI itu kayak ISIS, menganggap bukan yang di kelompoknya kafir, walau LDI nggak terlintas di ucapannya, tapi di tindakannya. Mana ada orang LDI Pak mau sholat ke masjid sini dia jadi makmum, nggak bakal ada. Dia datang ke sini jadi makmum, imamnya bapak nggak mau. Kayak sholat subuh tadi imamnya siapa tuh? Nggak bakal mau, kecuali dia menjadi imam. Kenapa demikian? Karena di LDI ini punya panggilan sebutan nih, para jokap itu. Ya. Yang non LDI disebut mereka. Apa itu? Ibaratnya mereka mau menyebut kita non muslim.
Kenapa? Karena kita nggak berbaiat sama imam mereka tuh yang di Kediri, dan nggak bayar zakat 10% per bulan. Siapa yang nggak berbaiat mati jahiliyah kata mereka. Nih gitu. Subhanallah Pak, orang LDI itu berapa miliar kaum muslimin di dunia Pak, yang berbaiat sama mereka siapa? Makanya mereka kalau umrah, kalau haji, mereka gak bakal mau sholat di belakang imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Kenapa? Imamnya gak berbaiat. Syekh Sudais gak berbaiat sama imam dia. Kaum muslimin di Eropa, kaum muslimin di Afrika, di Amerika, di Arab, di India, di Cina, di Malaysia gak berbaiat sama imam dia tuh. Yang anggota klub Harley Davidson itu, yang motornya Harley Davidson itu seabrek-abrek di Kediri. Ya, yang motor Harley Davidson itu kalau diparkir selapangan bulu tangkis. Kok tahu? Tahu lah, cucunya dia santri saya, pondok di tempat saya. Dan udah dianggap murtad sama mereka. Ya. Jadi sebenarnya kita memang dikafirkan. Siapa tuh Ustaz? Masa punya Harley soalnya. Hah? Siapa itu? Kenapa? Siapanya itu maksudnya siapa? Orangnya siapa? Hah? Orangnya. Imamnya itu. Temannya mantan Kapolri itu. Ya, sesama anggota klub Harley itu. Ya tidak ada lah gitu lah. Teman saya juga punya Harley. Iya lah. Tidak ada yang punya Harley gitu lah. Ya. Harley dulu. Baik. Dah. Ini nggak sih kita sholatnya itu? Ya mungkin juga nggak mau mereka. Nggak usah. Buang aja. Ya, mereka juga nggak mau. Oh, iya, nggak mau. Makanya mereka itu di pelang-pelang LDI itu pertanda apa? Oh, mereka kalau mau Jumatan di situ, mereka nggak akan mau Jumatan. Bapak punya kerja di pabrik, di kantor, punya ada orang LDI di kantor, di pabrik, Jumatan nggak bakal mau ke tempat umum. Pasti mereka cari. Makanya mereka butuh tuh identitas. Ada di ujung gang LDI biar ditahu. Kalau enggak, mereka bakal Jumatan sesama mereka sendiri di pabrik, di kantor. Enggak bakal mau mereka Jumatan jadi makmum dengerin khotib yang makmumnya dari kita orang, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari kita orang lah, kaum muslimin. Enggak bakal mau. Ya. Tapi ini dipiara, Al-Zaitun, LDI itu dipiara sama yang melihara. Ya, cukup deh ya, ntar saya 15 ngomongnya. Baik, ya, saya rasa cukup ya. Yang keliru dari saya sendiri, saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Yang benar dari Allah, saya kembalikan kepada moderator untuk menutup majelis ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.